Halo, apa kabar bro? Video yang kali ini gue lagi mau ngajarin tentang yang namanya Adobe Premiere nih. Pertama-tama, kamu harus install dulu Adobe Premiere dan pastikan pakai Adobe Premiere yang asli ya. Asli Tokopedia. Oke, sebelum kita lebih lanjut, gue mau ngomong dulu nih. Program Adobe Premiere Pro ini adalah sebuah program yang digunakan untuk membuat sebuah video. Sebenarnya dia itu adalah program yang mirip kayak Photoshop, tapi kalau Photoshop kan untuk membuat sebuah foto. Kalau yang Premiere itu adalah Photoshop-nya buat video. Nah, jadi bahkan ini mirip banget kayak Adobe Photoshop. Lu bahkan bisa menggunakan yang namanya layer blending. Biasanya kalau di Photoshop kan ada layer 1, layer 2. Dan lu bisa bikin layer yang di atas ada blending overlay. Di Adobe Premiere juga sama banget. Bisa juga hal tersebut. Jadi sekarang kita klik ke New Project. Dan kamu mesti pilih dulu location-nya di mana. Ini gue langsung pilih aja ya. Location-nya gue mau di syuting 5 buah video sekaligus. Gue taruh di sini. Project yang pertama adalah project Basic Premiere Pro. Nah, pertama kali pas waktu lu membuka Adobe Premiere, tampilannya bisa jadi nggak seperti ini. Kamu pilih di Window, Workspace, dan di sini ada yang namanya Editing. Oke, jadi gue akan coba jelasin user interface dari Adobe Premiere dulu bro. Gini, di sebelah kiri ini ada tulisan nih, Project Basic Premiere Pro. Basic Premiere Pro adalah nama project yang tadi gue udah masukin. Di sini ada Import Media to Start. Nah, untuk mengimport media itu sama kayak tadi saya sudah bilang kan, bahwa Adobe Premiere itu akan menggabungkan beberapa video dan juga foto untuk membuat sebuah video yang baru. Nah, jadi misalnya saya import media gitu, saya misalnya masukin, misalnya gue masukin satu buah video. Nah, di sini udah ada nih videonya udah masuk. Nah, kalau saya double klik video ini nih, dia akan muncul source footage buat vlognya, yang dimana saya bisa play buat memplay videonya. Nah, ini adalah videonya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain video ini. Jadi pertama kali kalian memasukkan medianya kalian, baik itu video maupun foto, bahkan kalau mau masukin foto juga bisa. Jadi misalnya contoh saya pilih misalnya ini. Nah, ini saya sudah ada foto tuh, apa kabar production. Ini saya nggak bisa apa-apain. Kalau masih posisinya kayak gini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kita hanya mengimport media saja. Nah, di sini ada juga yang namanya folder nih, gambar folder, new bin. Ini buat bikin folder baru. Biasanya saya untuk media-media ini saya kasih nama misalnya video source gitu. Ya, sumber media itu. Kalian mau kasih nama apa aja boleh. Jadi ini saya biar rapi aja. Saya ada kasih folder yang namanya video source. Tentu saja kita juga bisa masukin yang namanya audio juga bisa. Jadi contoh saya double klik. Ini MP3 nih. File MP3. Nah, dia langsung import. Masuk tuh. Jadi ikonnya dari sini kelihatan ya. Kalau ini kan ada ikonnya. Kalau ini kayak suara. Kamu bisa double klik sama persis kayak yang lain-lain. Kalau kamu double klik, dia akan muncul displaynya nih, previewnya, dan kamu bisa play. Oke. Yang kita lakukan sejauh ini, itu hanya mengimport media yang kita miliki, baik itu foto, video, maupun audio. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Kita nggak bisa edit apa-apa. Jadi kondisinya adalah kalau kita mau membuat sebuah video menggunakan Adobe Premiere, yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuat sebuah sequence. Nah, cara membuat sequence itu kayak gimana? Itu simple luar biasa. Jadi kalau mau yang gampang nih ya, kamu klik ke video kalian, misalnya ini, footage vlog 5, 24 frame per second ini. Kamu tarik ke yang ini. Icon yang satu ini yang sebelahnya trash bin, di sini ada icon. Icon ini adalah buat menambah sebuah sequence baru. Nah, kalian lihat kalau saya lepas, mau saya klik lepas, dia langsung otomatis menambahkan satu buah sequence. Kalian lihat ikonnya berbeda tuh. Nih, ikonnya beda. Nah, ini biasanya saya kasih nama, misalnya ini video, misalnya ya. Nah, di video ini kita bisa sudah langsung lihat di sini ada footage yang tadi itu. Coba kita play. Nah, beda ya. Kita lihat ya. Kalau saya double klik yang footage vlognya MP4, dia akan munculnya di sebelah kiri ini. Ini yang kita sebut sebagai source tuh. Nah, di sini ada tulisan ini, source footage vlog 5 MP4. Tapi kalau kamu double klik ke sequence, dia akan terbuka timeline ini.
Dan di sini ada tampilan previewnya yang kita kasih nama program. Namanya adalah program. Ingat ya, beda ya. Ini source, yaitu utamanya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini adalah program yang dimana ini sudah masuk ke sequence-nya. Dan kita bisa macam-macamin di sini. Kita mau ngapain aja bisa. Saya kasih contoh. Misalnya, kalau kalian sudah pernah pakai yang namanya Adobe Photoshop, kalian harusnya sudah tahu ada yang namanya layer. Nah, kita di Adobe Premiere juga ada layer. Tapi layernya terdiri dari dua macam. Yang satu adalah buat yang layer video, yang satu lagi adalah layer buat audio. Nah, layer yang video itu di yang ini nih, V1, V2, V3. Dan layer yang audio itu yang ini, ya, A1, A2, dan A3. Nah, jadi kalau gua mau menambah lagu yang tadi yang kita baru masukin ya, motivated ini nih, kalau kita klik play, lagu ini nih ya. Kalau gua mau masukin ke dalam audio yang di sini, ke dalam video ini, berarti saya tinggal tarik ini ke sini. Nah, ini udah kelihatan tuh. Nah, dia langsung muncul. Jadi kali ini kalau saya play, ya agak berisik karena audio dari videonya ada, audio dari background musiknya juga ada. Ya, ini saya bisa mute nih. Jadi ada M, ada mute track, ada solo track. Ini saya ada mute. Tergantung saya mau mute yang mana. Ini kan A1 ini kan yang punya footage, ya kan? Kalau A2 itu kan yang tadi yang dari lagu MP3 ini. Kalau saya mute yang dari footage, ya dia sudah tidak ada lagu dentingan piano itu. Dan kebalikannya juga sama aja. Kalau saya mute dua-duanya ya nggak ada suara, tuh nggak ada suara. Tapi kalau saya mute yang ini, nah ini jadi ada suara lagi. Oke, simpel ya jadinya. Nah, by the way, kalau kamu berusaha masukin JPEG ini, kamu kalau masukin di sini, tuh dia langsung ada tuh JPEG-nya nih. Tuh JPEG apa kabar production. Kelihatan ya, ada apa kabar production gitu ya. Ini saya bisa gedein. Ini bukan gedein ukurannya ya. Jadi nah ini adalah Adobe Premiere. Ini yang perlu saya kasih tahu adalah ini adalah namanya Adobe Premiere itu kayak gitu. Kalian melihat timeline ini, layer-layer ini, kalau di Photoshop kan layer-layernya tidak ada timeline. Dari detik yang 0 sampai detik ke-15, detik ke-30 itu semua ya tampilannya sama aja. Jadi ada 5 layer di Photoshop ya 5-5-nya seperti itu. Tapi kalau di Premiere karena kita membuat yang namanya video, nah ini ada nih, jadi bisa kelihatan nih profile picture munculnya dari kapan. Nah, misal contoh, saya mau munculnya dia dari detik yang ke-15 ya. Sudah nih saya masukin detik yang ke-15. Loh, dia detik 15, bisa saya geser. Nah, saya taruh di sini nih. Terus ini misalnya saya mau tampilkan dia selama 15 detik aja. Apa kata production saya? Berarti ini saya lompat ke 30. Ya, ini adalah tempat buat kita melompat-lompat ini ya kursornya. Dan ini saya geser ke sini. Jadi kali ini kalau kita play nih, gambar profile picture-nya hanya akan muncul di detik yang ke-15. Muncul tuh. Dan nanti pas suatu di detik yang ke-30 dia akan hilang. 27, 28, 29, 30 tuh dia hilang. Cara kerjanya hanya seperti itu aja. Dan tentu saja kalian bisa menambahkan beberapa layer. Misal contoh ya, kalian mau memasukkan profile picture yang sama nih di layer yang berbeda lagi boleh tuh. Nah, jadi kali ini dia ada di lagi di awal-awal ada apa kabar production, habis itu hilang, habis itu ada lagi di detik 15 boleh. Habis itu kamu mau masukin yang profile picture ini di layer yang sama juga boleh. Nah, jadi taruh di sini misalnya. Nah, jadi dia muncul lagi itu. Dan saya bisa nambahin lagi. Tidak ada peraturan sih, benar-benar tidak ada peraturan. Kalian mau masukin apa saja boleh. Di section yang satu ini ada yang namanya efek control. Ini pentingnya luar biasa. Ini luar biasa penting banget. Luar biasa penting banget. Karena semua perubahan yang kalian mau lakukan itu letaknya di efek control. Semuanya. Tidak ada satupun yang kalian lakukan untuk mengubah sesuatu di Adobe Premiere yang letaknya bukan di efek control. Semua letaknya pasti di efek control. Saya kasih contoh. Ini kan ada apa kabar production nih. Saya sudah pilih yang satu ini. Jadi kita mesti klik dulu, dia aktif. Nah ini efek controlnya kelihatan tuh. Dia video profile picture JPEG. Kalau saya klik yang ke footage ini, dia muncul. Video footage vlog 5. Jadi kita mau mengganti properti-propertinya. Tapi for now, saya mau mengganti properti yang buat si
logo Apa Kabar Production ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada position dan ada scale. Nah, kita bisa lihat scale itu kan berarti ukuran. Saya bisa ganti ini, saya bisa bilang ini menjadi 30%. Ini saya masukin angka ya, 30%. Nah, kita bisa lihat bahwa sini mengecil. Dan saya posisi juga bisa. Ini ada posisi X sama posisi Y. Saya bisa pindahkan. Misalnya saya posisi kalau di 0 ya berarti dia nempel ke paling kiri ya. Jadi misalnya saya taruh dia di sini. Nah, itu adalah cara kita menggeser dia. Tentu saja selain ada position, X, Y, scale, dan ada rotation juga. Kita bisa puter-puterin dia. Contoh. Nah, tuh muter tuh. Kelihatannya ya, kita bisa muterin dia. Dan kita bisa ganti apa aja, termasuk opacity-nya dia. Nah, sehingga jadi kayak gini. Nah, Apa Kabar Production kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa basic mengenai Adobe Premiere. Kalau kita mau mengedit audio, sama persis. Jadi kita klik dulu audionya, dan di sini di bagian efek control ini ada volume tuh. Pilihannya beda. Tentu saja yang namanya audio tidak ada yang namanya position, scale, rotation, dan lain-lain yang nggak ada. Nah, yang ada adalah level. Kita bisa ganti suaranya kenceng, apa pelan, dan lain-lain. Contoh yang sekarang adalah kan kayak gini. Nah, ini suara background ininya terlalu kencang. Jadi kita kecilin. Ini minus 20 deh, coba. Ya, jadi suaranya nggak terlalu mengganggu. Nah, kalau kalian mau buat sebuah video lagi dengan sequence yang berbeda, itu bisa aja. Contohnya adalah, misalnya nih ya, saya menambahkan sebuah video lagi. Nah, misalnya saya nambah sebuah video dan namanya last sequence ya. Last sequence ini kalau saya double klik, ini nih. Yang saya gunakan untuk ending screen-nya saya nih. Ya. Nah, last sequence ini saya bisa bikin juga, ada sequence-nya biar saya bisa edit-edit dia. Kita bisa lihat ya, logonya berbeda ya. Logonya kalau yang ini ada gambar suaranya, yang ini kayak gini. Ini saya last sequence, saya bisa double klik. Dan di bagian timeline ini ada tab namanya. Nah, saya bisa masuk ke last sequence, saya bisa masuk ke video, dan di dalam video ini, saya bisa masukin last sequence ini ke dalam video ini. Itu bisa. Jadi saya tinggal arahin aja ke sini. Nih, saya kalau arahin kayak gini, berarti dia ke layer baru, layer tambahan, berarti layer video nomor 4. Nah, atau ada last sequence tuh, dia ada muncul V4 baru. Nah, ini tentu saja saya bisa macam-macamin lagi. Karena kalau kondisi yang sekarang kan, kalau kita lihat, video saya 4K, last sequence-nya 1080p. Ini kan berarti kan saya mesti gedein dong last sequence-nya kan. Sama. Saya klik di sini. Kalau kalian nggak melihat ada tampilan position dan lain-lain ya, kalian mesti klik dulu tab yang efek control ini. Klik efek control dan dia langsung muncul tuh. Saya bisa ganti scale-nya menjadi lebih besar dan kalian lihat ya, kalian lihat di bagian program video ini. Kalau ini saya gedein, iya buat memenuhi semuanya. Jadi biasanya last sequence itu saya taruh di bagian paling terakhir. Biasanya saya taruh dia di bagian sini terakhir setelah semua sudah selesai. Iya. Nah, kalau sudah beres semuanya, kita tinggal klik ke yang video, pilih file, habis itu pilih export media, dan setelah itu ini kamu pilih aja formatnya mau yang mana, misalnya H264. Terus mau yang 4K atau misalnya kalau buat YouTube di sini udah ada YouTube yang misalnya 1080p gitu misalnya ya. Habis itu pilih outputnya kemana. Outputnya kemana? Ini ada output name-nya video MP4 ini. Kamu bisa ganti foldernya. Misalnya saya taruh di folder ini. Jadi ini saya kasih nama video basic. Dan saya bisa langsung klik export. Dia sudah langsung otomatis melakukan export. Tergantung dari seberapa banyaknya special effect yang mau digunakan. Proses export ini bisa memakan waktu, ya kalau sekarang cuma 1 menit karena nggak banyak special effect. Tapi kalau kalian menggunakan banyak special effect, proses encoding, proses membuat video ini bisa makan waktu berjam-jam. Jadi ini biasanya dilakukan di terakhir-terakhir saja. Oke, dan kita play video basic MP4, udah langsung jadi tuh. Dan ada suara
suara audio dari background MP3, suara MP3, lagu MP3 kedengeran. Ya jadi berantakan sih, tapi ya sudah. Thank you bro sudah nonton video ini. Di video ini gue sebenarnya cuma mengajari tentang basic menggunakan Adobe Premiere. Gue masih belum membahas mengenai bagaimana caranya kita cut video, bagaimana caranya kita menggunakan banyak banget special effect yang dimiliki oleh Adobe Premiere. Termasuk contohnya kalau kalian pernah ngerekam video menggunakan Instagram, kan hasil rekaman video kalian itu kan ada apa? Ada filternya. Ya, kalian bisa masukin filter, membuat video kalian menjadi misalnya lebih glowy, lebih terang, atau mungkin sepia, dan lain-lain. Nah, hal itu juga bisa dilakukan di Adobe Premiere, bahkan lebih canggih lagi. Tapi untuk yang video kali ini, kita hanya akan ngomongin yang basic saja. Dan jangan lupa subscribe ke channel gue, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan kasih tahu ke mereka bahwa untuk menggunakan yang namanya Adobe Premiere itu simple banget. Benar-benar simple banget kok, benar-benar hanya ini aja. Bye-bye.